daerah di ujung timur Jawa memiliki persinggungan tradisi dan religi yang kental. Persinggungan ini melahirkan berbagai ragam kesenian. Kuntulan adalah salah satu bentuk seni yang erat dengan religi, menggunakan terbang atau rebana sebagai instrumen musik utama. Kuntulan merupakan representasi religi, dalam hal ini Islam, bagi masyarakat Banyuwangi. Kuntulan sekilas mirip hadroh, namun peruntukan keduanya berbeda. Hadroh lebih dekat dengan aspek tradisi dan religi, sedangkan kuntulan lebih dekat dengan hiburan, walaupun tidak begitu saja meninggalkan elemen religi. Menjejak Tala kali ini akan bercerita tentang kuntulan yang ada di Banyuwangi, sekaligus mengenalkan keragaman bunyi Nusantara. Di tahun 70-an akhir, kesenian kuntulan ini berkembang menjadi kundaran. Kundaran itu singkatan dari kuntulan dadaran. Kuntulan dadaran itu kesenian kuntulan yang didadarkan, dijabarkan atau dikembangkan. Pengembangan dari kesenian kuntulan. Yang awalnya penarinya laki-laki menjadi perempuan. Karena di tahun itu kesetaraan gender sudah diterima di masyarakat. Yang awalnya perempuan masih dianggap tabu untuk jadi media tontonan. Ini juga terjadi di kesenian barong. Sampai sekarang yang berperan sebagai perempuan masih laki-laki, karena masih mengikuti peraturan yang lama. Nah, di tahun akhir 70-an ini sudah kesetaraan gender, akhirnya kesenian kuntulan ini tadi ditarikan oleh perempuan, termasuk kesenian gandrung. Awalnya laki-laki juga ditarikan perempuan. Karena pengembangan kuntulan ini tadi dari komposisi komponen musiknya juga, instrumen musiknya juga berkembang. Yang awalnya hanya rebana, cidor, pantus, dan seling, ditambah instrumen gendang, terus gong, terus musik melodisnya kasih biola sama keyboard, terus sama ada bonang. Itu sudah berkembang sampai sekarang. Jadi kesenian kundaran itu yang awalnya hanya berisi syair pujian, tuntunan, sholawatan, sudah berkembang menjadi kesenian gandrung, masuk di situ dengan musik-musik, tembang-tembang klasiknya masuk di komposisi musiknya. Terus juga gerakannya sudah berkembang menjadi gerakan yang lebih luas gitu. Yang awalnya hanya asharian seperti tarian zaman, sudah pola-pola lantainya, terus gerak-gerakan koreografinya sudah berkembang. Sampai sekarang kesenian kundaran ini berkembang pesat di Banyuwangi, termasuk di Kemiren sendiri sudah dari awal yang pergantian transisi kuntulan ke kundaran itu tadi juga terjadi di Kemiren. Perkembangannya kuntulan dan burdah itu bertahap ya, berlahan, nggak langsung sekaligus tiba-tiba tahun lalu putih sekarang jadi hitam, nggak seperti itu. Ada cerita begini, dulu kuntulan itu tidak ada kendang. Kenapa kendang itu masuk? Padahal kendang itu salah satu alat musik yang ada di gandrung. Di tahun, kalau tidak salah tahun 80-an, gandrung itu pernah kalah dengan kuntulan. Trennya, pasarnya. Terus juga pernah kuntulan itu kalah dengan gandrung. Akhirnya saling mendongkrak. Bagaimana ini agar supaya saat kuntulan itu tren, gandrung ini kalah? Jidor itu ada dua pasang sepasangan itu ada besar kecil. Kalau pakai istilah saya satunya sama duanya itu diambil sama gandrung. Begitu juga pada saat
kuntulan itu kalah dengan gandrung dan tari-tarian itu, diambillah kendangnya itu. Kalau dulu tuh enggak, ada jidor 2 sama terbangan. Kesenian yang bernuansa Islami yang ada di Indonesia, yang ritme pola pukulannya itu sangat rumit, itu ya kuntulan di Banyuwangi ini. Jadi pukulannya itu macam-macam, ada 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4. Semua macam-macam. Banyak ada istilah lokalnya, ada kerotokan, terus pencakan, yahum, genjoan, macam-macam. Jadi kalau pukulan yang 3/4 itu prang prang bring prang prang bring prang bring prang bring tang 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 tang, itu istilahnya pencakan 3/4 itu tadi. Kalau kerotokan itu 1/4. Deng 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 tang 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 tang. Percampuran budaya antara masyarakat pesisir dan agraris menghasilkan musik religi dengan irama keras dan tempo yang cepat. Malam ini, saya dan teman-teman choir Nika menyaksikan langsung kehebatan musisi Banyuwangi dalam memainkan rebab. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Musik yang full energik. Rasanya kok kayak meledak-ledak di muka aja. Energinya itu benar-benar yang meluap-luap sekali tadi. Wah, ini untuk meracik kan ada 3 suara kan? Iya. Ya betul. Rebana itu sebetulnya. Yang pertama keplak. Keplak. Terus ini break. Terus ting. Ini apa? Ting. Gitu. Jadi tergantung dari komposisi garapan masing-masing. Tapi ada pakemnya, ada 3/4 tadi, terus ada 1/4 yang awal itu tadi, betul. terus ada yang rampak yang barusan ini tadi. Rampak pring pam pim pam pam pim pam pim pim pam pim pam pam pim pam pim pam pam pim pam pam pim pim pam pim pam. Itu pakem juga Mas Edi. Pakem juga ada jenisnya, tapi pola pukulannya beda-beda. Ada yang prang pring pring prang pring 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 prang pring prang prang pring pring prang pring 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 prang pring prang gitu. Kalau jenis bunyi-bunyian itu ditata dengan rapi, dengan enak oleh ahlinya, itu akan menggerakkan orang yang mendengarkan. Ya sekalipun dia nggak mau jogetan, paling enggak ibu jarinya ya kuil-kuil gitu kalau sudah mendengar irama musik yang pas penataannya. Kundaran sendiri kan kalau menurut sejarah dan perkembangannya itu kan juga tadinya punya fungsi religi ya. Iya. Itu kalau di Kundaran yang sekarang ini itu kemudian apakah unsur-unsur religinya masih kuat atau kemudian ada perpaduan dengan tradisi juga? Tetap gitu. 50%. Kesenian ini kan nuansa Islami, tontonan yang menjadi tuntunan istilahnya gitu. Jadi pesan moralnya itu kita melihat tontonan, bagaimana dari tontonan itu menjadi tuntunan. Prinsip dasarnya itu tadi, walaupun Kundaran sudah mengalami perkembangan, tetap nilai Islaminya itu tetap 50%. Ada pukulan-pukulan yang bernuansa Islami, misalnya Yahum. Yahum itu pukulan 4/4 tapi nuansanya Islami seperti Al-Barjanji. Tangan. Bisa dicoba ya? Bisa. Ayo, boleh. Yahum. Tang. Ayo, 7, 8.
Ya, ya. Itu Yahumannya, ya nuansa Islam. Namanya apa tadi? Yahum, Ya. Yahum. Yahum. Pukulannya kan 4/4. Ya. Itu selain dari motif pukulan, yang muatan religi itu juga, apakah juga dalam bentuk nyanyian? Ya, vokal, sholawat. Oh. Sholatullah, salamullah. Berarti untuk sholawat juga biasa ya. Rasulillah. Betul. Jadi itu tidak boleh dihilangkan karena memang dasar pakemnya itu kan kesenian Islam. Ya, kuntulan yang saya tahu, yang saya dengar, kuntulan itu konon bukan asli dari Banyuwangi. Itu katanya dari Arab sana. Ya, ada yang membuat saya yakin itu kalau dari Arab sana, karena yang dibaca itu kitab berjanji. Waktu itu ya di tahun 70-an lah. Makin kesini ini berubah. Artinya berubah dari durasi permainannya. Kalau dulu itu mungkin 60-80% itu religi, sisanya itu kedaerahan. Sekarang ini pasar itu lebih suka kedaerahannya daripada religinya. Ya, namanya seniman itu kan cari pasar mana yang lebih disukai. Nah itu, jadi sekarang ini terbalik. 60% itu 60-80% itu kedaerahan, religinya tinggal 20-40 itu. Kalau di Burdah itu masih baca kitab berjanjinya, kitabnya itu ada. Kalau di Kuntulan ini sudah beginilah, Burdah itu nilai religinya itu masih katakan 80% religinya kalau di Burdah. Tapi kalau di Kuntulan itu nilainya religinya itu sekarang tinggal 40 kedaerahan. Kenapa? Di Kuntulan itu melibatkan penari. Kalau dibanding Kuntulan sama Burdah itu murni hanya mendengarkan orang nembang-nembang, orang baca dzikir. Tapi kalau Kuntulan ini sudah ada tarian-tariannya, penarinya. Artinya Burdah itu masih dianggap kesenian yang sakral, kalau ini yang sudah seremonial. Jangan pernah menganggap remeh tentang seni, warisan leluhur. Kita ini harus betul-betul bersyukur karena kita ini diwarisi hanya sekedar untuk melestarikan. Kesan pertama bunyi yang terdengar di telinga itu adalah sesuatu yang meledak-ledak dengan energi yang luar biasa. Itu ritme rancak, suara keras, rapi, tidak ada sama sekali miss, sama sekali satu nada pun tidak ada yang miss, ritmisnya tidak ada yang miss. Luar biasa energi yang dihasilkan dari bunyi kuntulan atau terbangan itu tadi.
One, two, three, up. Zero, lupa.
selalu untuk kota Surabaya di hari ulang tahun yang ke-732. Dan insya Allah kalau dikumandangkan sholawat dari ujung barat, timur, utara, selatan seluruh kota Surabaya, maka insya Allah Surabaya akan menjadi kota yang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Kalahkan Spanyol, Portugal raih gelar juara UEFA Nations League. Oklahoma City Thunder balas kekalahan lawan Indiana Pacers di game kedua final NBA. Balapan di Grand Prix Aragon ini akhirnya dimenangkan oleh Marc Marquez. KONI Jawa Timur terus memantau kesiapan 3 daerah di Malang Raya yang menjadi tuan rumah Porprov ke-9 Jatim. Napoli memastikan De Bruyne akan menjadi rekrutan besar pertama mereka di bursa transfer kali ini. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur telah menyampaikan visi dan misi membangun Jawa Timur selama 5 tahun ke depan. Bagaimana realitas di lapangan dan bagaimana masyarakat merespon dan berpartisipasi membangun Jawa Timur. Saksikan Gerhadi untuk Negeri setiap hari Selasa pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di JTV 100% Jawa Timur. Kita mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan KPU dalam deteksinya dia. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi. Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang, masih ada upaya kasasi. Mudah-mudahan besok bisa memberikan hasil yang melegakan. Benar, berdampak baik pada semuanya lah ini nantinya. 5 dari 8 jembatan putus dan beberapa pelengsengan yang rusak akibat banjir akhirnya diperbaiki. 9 koper tidak menutup kemungkinan adanya upaya penyelundupan rokok ke Arab Saudi. Tradisi tahunan seperti nyadran atau bersih desa ini masih dilestarikan warga desa Edi, warga Kebomas Gresik, sukses menggeluti budidaya bonsai. Wine berbahan pepaya Bangkok ini ternyata rasanya tak kalah dengan minuman. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Selamat berjumpa dalam program Jatim Gaspol, gagasan politik Jawa Timur. Saksikan program dialog gagasan politik Jawa Timur, Jatim Gaspol, tayang setiap Rabu pukul 18.00 hanya di JTV. Perdagangan ilegal sianida di Surabaya dibongkar Mabes Polri. Berkedok guru spiritual, pria di Mojokerto cabuli 8 perempuan. Jatan ras, Polda Jatim tembak pelaku komplotan spesialis pencurian mobil pick-up antar kota. Larangan kepada perusahaan yang menerapkan batas usia dalam proses rekrutmen kerja. 40 tahun menabung, nenek penjual kue keliling asal Lamongan berangkat haji. Saksikan Pojok Pintu hanya di JTV. SMK ini juga punya peranan penting. Bagaimana lulusan itu ke depan tetap punya kompetensi yang sesuai. SMK bisa, SMK hebat. Bagaimana SMK di Sidoarjo menyiapkan lulusan yang siap terjun ke dunia kerja? Temukan jawabannya di Ruang Karir dengan tema spesial menyiapkan SMK untuk mengisi SDM industri di Sidoarjo. Rabu, 18 Juni 2025, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di JTV. JTV 100% Gone wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur.
Apa kabar teman-teman? Kita masih tetap bersama-sama di kelas kreatif Seni Itu Menyenangkan. Kita masih tetap belajar tentang aktor dan teater. Seorang aktor berada di atas panggung. Bisa saja dia tidak sendirian di atas panggung. Ada lawan mainnya. Apa yang harus dilakukan seorang aktor apabila berada di atas panggung dan apa yang akan dilakukan dengan lawan mainnya? Ayo kita simak. Seorang aktor di atas panggung yang memerankan tokoh dalam cerita itu berada di dalam ruang lahiriah teknis, lantai, sana dinding, kursi kayu dan sebagainya, dan ruang di pengertian yang lain, di alam yang lain, di alam batin, alam imajinasi. Ini adalah bukan ruang ini, tetapi tetap ruang ini. Artinya secara lahiriah ya dia terbatas begini, tetapi secara batinnya seorang aktor dapat mengubahnya menjadi ruangan yang lain. Di atas tidak ada langit-langit misalnya, melainkan atap terbuka, dan yang ada bukan langit-langit tapi langit biru di atas sana misalnya. Dan itu diyakini oleh si aktor yang sedang memerankan seorang tokoh yang berada di lapangan terbuka. Dua-duanya harus diperhatikan oleh aktor. Kenyataan fisik, kenyataan lahiriah ruang ini dengan segala keterbatasannya, dengan segala kekakuannya, dan ruang yang ada di citra batin, di imajinasi aktor yang dia percaya, yang dia yakini, sehingga diharapkan akan bisa nanti meyakinkan orang yang menonton di sana itu. Nah, jadi si aktor itu dalam ruang ini membagi konsentrasinya ke dalam diri dan keluar diri. Ke dalam diri dia meyakini imajinasinya, melakukan apa yang diimajinasikannya dengan yakin. Keluar dia menyadari di sini ada misalnya level, kalau aku berjalan ke sana nabrak. Tetapi juga menyadari kenyataan yang batiniah, kenyataan imajinatifnya, imajinernya, bahwa ini adalah batu, karang misalnya begitu. Selain benda-benda ini, selain batas-batas ruang ini, aktor juga bermain dengan aktor lain, dengan pemain lain yang memerankan tokoh yang lain. Dia tidak sendirian. Nah, kesadaran bahwa dia tidak sendirian itu secara teknis itu membuat aktor berusaha menempatkan diri di tempat yang tepat. Misalnya, ketika di suatu adegan dalam lakon drama itu, yang menjadi fokus di ruangan ini seharusnya adalah Tuan Putri yang di sini, ya, si aktor yang bukan sedang menjadi fokus itu tidak akan menutupi dia dengan begini misalnya. Jadi kesadaran tentang diri, kesadaran tentang sekitar, dan bahwa yang di sekitar itu ikut ditentukan oleh diri ini, diri si aktor ini, dan diri si aktor ini ikut ditentukan oleh kehadiran benda-benda dan aktor yang lain. Bagus, saya baru saja memainkan Amangkurat. Amangkurat dimainkan di Kuala Lumpur, di Malaysia. Dari Jakarta sampai di Malaysia, memang saya memainkan Amangkurat
tidak satupun saya melangkah dari kursi saya. Dari awal sampai habis saya duduk di kursi. Pertanyaan klasik, kenapa raja itu tidak pernah keluar dari kursinya? Kan harus ada blocking sebagai sebuah pertunjukan. Jadi pengertian blocking bagi mereka itu movement, fisik. Sedangkan blocking yang sebenarnya kan adalah mindset. Pola berpikirnya kan. Nah, Amangkurat duduk di kursi kekuasaannya yang tidak boleh tergoyah kan. Jadi kenapa saya tidak menghidupkan bahwa tidak ada yang bisa menggeser aku? Daripada saya jalan-jalan gak karuan. Tetapi ketika saya dari awal sampai akhir tidak bergerak, hanya di kursi. Ayahanda, ini air kelapa dari kebun kita sendiri. Ayahanda haus. Saya sampaikan Ayahanda. Enggak, saya ambil. Benar, dari kebun sendiri. Saya sudah bergerak kan. Saya kan sudah movement. Saya kan sudah blocking. Nah, mereka tidak melihat itu sebagai blocking. Karena memang secara harafiah ya blocking mesti jalan kan gitu. Tapi masa yang nulis Gunawan Muhammad, yang main Slamet Raharjo saya harus harafiah kan nggak mungkin gitu. Inilah yang tadi saya bilang, ada dua hal yang paling penting dalam berakting, yaitu kesadaran dramaturgi sama kesadaran akan kerjasama gitu. Kesadaran Teguh Karya selalu menekankan pada kita, seni pertunjukan apapun termasuk teater dan film adalah kerja kolaboratif. Yang terlibat harus sadar siap untuk bekerja sama. Gitu. Nah, jadi seorang seniman acting itu harus sadar ada energi aksi reaksi dengan bersama orang atau pihak lain. Gitu. Lalu kedua, kita harus tetap, untuk itu kita harus ngutik-ngutik bahwa kita tuh butuh loh, punya kebutuhan sosial loh. Kita butuh orang lain dan butuh untuk dibutuhkan orang lain. Dalam seni pertunjukan dan seni panggung lah pokoknya, ataupun film, itu kebutuhan sosial ini sangat bunyi. Oke teman-teman, kita akan mempelajari hal ini lebih dalam. Karena itu teman-teman harus terus mengikuti pelajaran ini. Pasti akan menyenangkan sekali. Ada interaksi antara tokoh satu dan tokoh lain di sini. Interaksi, saling keterhubungan, saling hubungan. Ada stimulus dari sana untuk yang di sini mereaksi atau merespon, memberikan tanggapan. Itu hukum yang lazim dalam cerita sandiwara, cerita drama, dalam lakon, bahwa ada rangsangan, ada respon. Sekarang masalahnya adalah juga masalah teknis. Bagaimana ketika dari sini, dari fokus yang ada di sana, di Tuan Putri berbaju pink itu,
Fokus nanti akan berpindah ke baju hijau yang di sini. Misalnya dia mengucapkan kata-kata yang sangat penting yang memerintahkan si baju hijau supaya segera memimpin pasukan menyerang negeri tetangga. Ketika dia memberikan perintah itu, dialah fokusnya. Tapi begitu perintah itu selesai, yang harus menjadi fokus adalah si baju hijau di sini. Yang diberi perintah dan ternyata dengan sopan menolak, tidak mau berangkat, minta ampun tapi tidak bisa memenuhi perintah itu. Nah, ini soal kerjasama, bagaimana aktor yang di sini yang semula fokus secara sadar seperti menyurutkan diri, entah dengan cara bagaimana, mungkin gestur atau posturnya lalu diubah supaya fokus ganti ke si baju hijau di sini. Dan ini soal kerjasama seperti lempar-lemparan bola, ting. Timing itu jadi penting saat dan saat dari berdiri ini si baju hijau ke sana, menghadap ke sana. Tepatkah ini? Ketika si baju hijau yang menjadi fokus di sini menghadap ke sana, tepatkah ini? Barangkali kurang tepat. Karena dalam keadaan begini, fokus tetap di sana. Tetapi seandainya si baju pink ini, ratu berbusana pink ini, membuang muka dan membuang badannya ke sana, dengan sengaja, ini sebenarnya terlarang karena membelakangi penonton di sebelah sana. Tapi ini dia sengaja supaya pandangan penonton bagaimanapun juga terarah ke sana. Ini masih mungkin. Jadi ada memang seperti hukum gitu bahwa jangan sampai membelakangi penonton. Tetapi hal-hal semacam itu pasti masih bisa ditawar untuk maksud-maksud tertentu. Apakah ini tugas aktor? Mengatur respon, blocking, dan sebagainya? Iya, sebagian tugas aktor, tugas utama ada pada sutradara. Ini soal penyutradaraan, bagaimana membuat blocking dan sebagainya itu, dan membuat pola-pola gerak yang bisa menimbulkan suasana-suasana emosional tertentu. Bahkan juga membuat irama-irama, garis-garis patah yang juga bisa membuat suasana tertentu. Itu kerjasama antara sutradara dan pemain. Saya kan pernah bilang awal ya teman-teman, bahwa oleh-oleh saya menjadi aktor itu cuma satu. Saya ini bukan apa-apa tanpa orang lain. Itu belajarnya dari itu tadi. Saya udah hafal setengah mati, udah latihan paling top lah menurut saya. Tiba-tiba lawan main saya lupa dialog. Waduh, saya kehilangan apa ya? What must I do? Itu apa yang saya harus lakukan? Bayangkan teman-teman, kita udah hafal, kita udah siap, kita udah ini. Yang namanya manusia kan, bukan mesin. Ada aja kan lupa gitu, ada. Teman saya bermain lupa dialog. Yang saya kembali kemana? Itu penting kan? Saya harus kembali kepada konten cerita ini. Kalau konten tidak masuk juga karena dia lupa, saya masuk ke konteksnya. Apa konteksnya? Permasalahan ini relevansinya kemana? Kan gitu, ya kan? Pancing relevansinya, dia kan akan ingat. Gitu. Nah, jadi dengan demikian, yang namanya hubungan antar pemain itulah
yang menyadarkan saya, sehebat-hebat apapun kamu, tanpa ada kerjasama, bohong. Kan begitu. Rendah hatilah. Nah itu yang alasan saya mengapa mengatakan tanpa orang lain saya bukan apa-apa. Nah makanya teater maupun film tidak dikatakan kerja kooperatif. Enggak. Kerja di film itu sama kerja di teater itu kerjanya kolaboratif, Mas. Kalau kolaboratif itu kamusnya dalam kamus bahasa Indonesia, kolaboratif artinya bekerja sama dalam tanda kutip dengan musuh, Mas. Jadi pemain, sutradara, art director, penulis itu sebetulnya musuh dalam tanda kutip untuk berkompetisi, memberikan yang terbaik bagi cerita itu. Bagaimana teman-teman? Makin menarik kan? Makin tertarik kan? Teman-teman juga boleh mencoba atau mempraktekkannya. Ayo, pasti akan sangat menyenangkan. Jadi, teman-teman, selain bekerja sama dengan sesama aktor, aktor juga tentu saja bekerja sama dengan sutradara. Saya katakan bekerja sama loh, bukan mematuhi dan menuruti sutradara, tapi bekerja sama dengan sutradara. Aktor itu bukan suruhannya sutradara yang hanya menunggu diperintah untuk crossing. Crossing itu artinya jalan melintas panggung. Lalu bikin grouping di pojok sana, lalu dengan teman-temannya grouping, membuat satu pengelompokan. Yang tinggi di tengah, lalu yang merasa tinggi geser ke tengah. Ini semua memang dimaksudkan oleh sutradara, didesain oleh sutradara untuk menimbulkan efek-efek tertentu secara visual, apalagi kan nanti dibantu dengan cahaya dan sebagainya ya. Jadi posisi-posisi pemain yang menggerumbul di sini atau yang memotong panggung ke sana, itu memang menimbulkan suasana tertentu, suasana emosional tertentu yang diciptakan untuk mendukung bergulirnya cerita. Yang diciptakan untuk juga ikut mendukung emosi pemain yang melakukannya. Bayangkanlah, coba nanti ya teman-teman, coba bayangkan berjalan begini, menyudut diagonal, agak berlari. Lalu coba bayangkan berjalan seperti ini, flat, datar, seperti tidak ada kedalaman dari arah sana. Coba rasakan, ada nggak perbedaan emosi ketika teman-teman melakukan ini? Ada tidak? Grouping. Pandang satu titik sana, kata sutradara. Ada suasana yang dirasakan bersama tidak? Nah, jadi sutradara bekerja sama dengan para pemain, para aktor di sini, kadang-kadang menciptakan blocking, ya. Blocking itu pengaturan posisi dalam kaitannya antara pemain dengan pemain, dalam kaitannya dengan pengisian ruang, itu. Menggunakan blocking, menggunakan crossing, menggunakan apa lagi? Grouping untuk mendukung suasana-suasana tertentu, untuk melahirkan suasana-suasana tertentu. Demi apa? Demi maksud menegaskan kandungan-kandungan emosi dari adegan ke adegan. Jadi begini teman-teman, kalau teman-teman mulai belajar berakting, cobalah tidak terlalu banyak memikirkan bagaimana ditonton dari arah penonton. Berkonsentrasilah pada dunia di sini. Toh ada sutradara. Dari sutradara akan ada polesan-polesan,
akan ada pemotongan. Kamu nggak usah ke sana, coba. Kamu nanti memblok pemain yang seharusnya menjadi fokus. Agak turun. Nah, turun dan naik. Ini kalau makin dekat ke arah penonton, ke arah foot lamp atau footlight itu turun. Sini naik. Walaupun ini datar, ke arah sana itu namanya naik. Mungkin kasih komando tuh, saudara. Naik lagi. Ke tengah. Di tengah. Tengah kanan. Tengah kanan itu sana. Kanannya dari arah penonton. Bawah kiri ke sana. Cross ke bawah kiri. Tuh. Jadi itulah saya kira ini masalah-masalah yang teknis. Masalah-masalah yang teknis, istilah-istilah teknis yang sebaiknya sedikit demi sedikit dipelajari oleh kalian yang mau belajar acting. Tetapi sekali lagi ya, istilah teknis dan sebagainya itu bisa belakangan. Yang paling penting adalah isi dari yang lahiriah ini, batin itu. Ya, pasti segala yang teknis itu juga perlu, juga penting. Kalau soal mengembangkan imajinasi dan sebagainya, enggak, boleh dikatakan enggak ada yang bisa membantu. Anda harus membantu diri Anda sendiri untuk bisa berkonsentrasi, melakukan penghayatan. Itu di tangan aktor sendiri. Tapi soal pergerakan, aktor dibantu oleh sutradara yang bertanggung jawab mengarahkan seluruh pergerakan dulu tontonan. Kalau emosi itu mau dia berdiri kayak mau dia duduk kayak sangat tergantung dari konteksnya. Bisa saja saya merasa lebih sedih ketika berdiri. Bisa saja saya merasa kemudian sangat sedih, lagi berdiri sangat sedih. Begitu terus sudah tuh saya nangis terus sampai kemudian saya duduk baru saya berhenti. Bisa aja begitu. Gitu loh. Itu lagi-lagi tergantung dari konteks dramaturginya. Nah, dalam hal ini juga pengarahan sutradara sangat penting. Dia harus punya masuk, itu makanya si Teguh Karya selalu bilang, mau ngapain lo ke sana? Mau ngapain? Itu dia nanya, kamu punya motif nggak? Kalau kamu nggak punya motif, jangan bergerak ke sana gitu loh. Dalam arti, ketika dia menyuruh kita bergerak, kita harus tahu motif kita bergerak ke sana tuh ngapain. Iya, misalnya saking marahnya terus kemudian gedruk-gedruk sampai jalan ke sana, misalnya, ya kan? Itu Teguh Karya akan tanya, ngapain kamu ke sana? Marah. Dan itu mungkin akan lebih bisa diterima oleh sutradara. Yang penting kita tetap harus boleh, kalau saya bilang begini, kita harus tetap punya kebebasan untuk mengekspresikan kita mau apa, motif kita pengen ngapain, tapi tetap kita harus sadar bahwa ada namanya panglima di sini. Dan panglimanya adalah sutradara. Apa yang dicontohkan tadi tidak hanya berguna untuk seni peran di atas panggung, tapi kalian juga bisa memanfaatkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kalian bisa saling bekerja sama, kalian bisa saling membantu, ada toleransi. Kita bertemu lagi di kelas kreatif. Seni itu menyenangkan. Jangan lupa, kita harus selalu senang.
Kalahkan Spanyol, Portugal raih gelar juara UEFA Nations League. Oklahoma City Thunder balas kekalahan lawan Indiana Pacers di game kedua final NBA. Balapan di Grand Prix Aragon ini akhirnya dimenangkan oleh Marc Marquez. KONI Jawa Timur terus memantau kesiapan 3 daerah di Malang Raya yang menjadi tuan rumah Patrok ke-9 Jatim. Napoli memastikan De Bruyne akan menjadi rekrutan besar pertama mereka di bursa transfer kali ini. Kita mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan KPU dalam bentuk dia. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi. Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang, masih ada upaya kasasi. Mudah-mudahan besok bisa memberikan hasil yang melegakan. Benar, berdampak baik pada semuanya lah ini nantinya. SMK ini juga punya peranan penting. Bagaimana lulusan itu ke depan tetap punya kompetensi yang SMK bisa, SMK hebat. Bagaimana SMK di Sidoarjo menyiapkan lulusan yang siap terjun ke dunia kerja? Temukan jawabannya di Ruang Karir dengan tema spesial menyiapkan SMK untuk mengisi SDM industri di Sidoarjo. Rabu, 18 Juni 2025, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di JTV. 5 dari 8 jembatan putus dan beberapa pelengsengan yang rusak akibat banjir akhirnya diperbaiki. 9 koper tidak menutup kemungkinan adanya upaya penyelundupan rokok ke Arab Saudi. Tradisi tahunan seperti nyadran atau bersih desa ini masih dilestarikan warga desa Edi, warga Kebomas Gresik, sukses menggeluti budidaya bonsai. Wine berbahan pepaya Bangkok ini ternyata rasanya tak kalah dengan minuman. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Selamat berjumpa dalam program Jatim Gaspol, gagasan politik Jawa Timur. Saksikan program dialog gagasan politik Jawa Timur, Jatim Gaspol, tayang setiap Rabu pukul 18.00 hanya di JTV. Perdagangan ilegal sianida di Surabaya dibongkar Mabes Polri. Berkedok guru spiritual, pria di Mojokerto cabuli 8 perempuan. Jatan ras, Polda Jatim tembak pelaku komplotan spesialis pencurian mobil pick-up antar kota. Larangan kepada perusahaan yang menerapkan batas usia dalam proses rekrutmen kerja. 40 tahun menabung, nenek penjual kue keliling asal Lamongan berangkat haji. Saksikan Pojok Pitu hanya di JTV. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur telah menyampaikan visi dan misi membangun Jawa Timur selama 5 tahun ke depan. Bagaimana realitas di lapangan dan bagaimana masyarakat merespon dan berpartisipasi membangun Jawa Timur. Saksikan Gerhadi untuk Negeri setiap hari Selasa pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di JTV 100% Jawa Timur. Selamat dan sukses selalu untuk kota Surabaya di hari ulang tahun yang ke-732. Dan insya Allah kalau dikumandangkan sholawat dari ujung barat, timur, utara, selatan seluruh kota Surabaya, maka insya Allah Surabaya akan menjadi kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Momen kumpul bareng keluarga itu paling ditunggu deh pokoknya. Ngobrol bareng, bercanda bareng, juga mari makan. Ini nih yang ditunggu-tunggu.
kan? Takut kolesterol nih. Gak usah khawatir, kan ada ini. Madu murni ini diformulasikan dengan bahan-bahan herbal berkualitas seperti ekstrak propolis, ekstrak ragi merah, ekstrak daun jambu biji, dan ekstrak daun pepaya. Biar bisa